Pada video kali ini, kita akan ngomongin tentang Google yang berinvestasi ke Tokopedia. Investasinya nggak kecil-kecil loh, sampai 350 juta dolar. Nah, kira-kira kenapa Google bisa tertarik investasi ke Tokopedia? Dan apa efeknya untuk jangka panjang? Tertarik? Yuk, mari kita bahas semuanya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita, Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngomongin tentang investasi Google sebesar 350 juta dolar ke Tokopedia. Bagaimana investasi ini berpengaruh terhadap kita sebagai seorang marketer? Yuk, mari kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Berita ini saya dapatkan dari Search Engine Journal ya. Judulnya jelas, Google Invest to Tokopedia Online Shopping Platform. Dan berita ini baru aja diturunkan tanggal 26 Oktober tahun 2020. Nah, kalau kita bicara tentang shopping platform, Google juga memiliki perjalanan yang udah panjang banget mengenai shopping platform ini. Kalau teman-teman ingat, Google udah dari dulu membantu para UMKM. Nah, dengan Google My Business. Dan Google My Business ini merupakan cara utama kalau kita masuk ke SEO lokal ya. Dan ini bisa sangat membantu buat SEO lokal. Apalagi kalau teman-teman itu termasuk dalam golongan e-commerce ya. Pada Google My Business, teman-teman bisa memajang berbagai produk dan bahkan berbagai service yang teman-teman sediakan. Nah, selain itu, Google juga menyediakan Google Retail. Nah, ini merupakan solusi yang paling yahut juga, karena baru-baru ini Google menyediakan page khusus dalam Google Search. Jadi, begitu dicari suatu produk, Google Retail itu bisa muncul pada pencarian paling atas. Nah, tapi memang di Indonesia masih sedikit orang yang menggunakan Google Retail. Saya nggak tahu ya, karena saya bukan berbisnis retail. Nah, mungkin ada kendala apa gitu ya, sampai di Indonesia Google Retail ini nggak terlalu banyak yang menggunakan. Padahal saya udah pernah mencoba, pendaftarannya itu mudah banget dan tidak ada kendala-kendala serius. Oke. Di lain pihak, bagi Tokopedia, Google itu udah teman lama ya. Karena Tokopedia udah lama pakai Google Cloud untuk mendukung bisnisnya. Kita tahu, di awal perkembangan Tokopedia itu sering banget terjadi down ya. Tiba-tiba nggak bisa diakses, tiba-tiba pencariannya kacau gitu ya. Tapi semenjak beralih ke Google Cloud, itu semua bisa diatasi. Nah, saya berharap dengan berinvestasinya Google ke Tokopedia, Tokopedia itu dapat berbagai macam keuntungan dari Google. Salah satunya mungkin kecepatan loading yang lebih hebat lagi gitu ya dari Google. Nggak tahu gimana caranya, siapa tahu bisa gitu ya. Nah, selain itu, saya berharap juga mungkin ada teknologi-teknologi Google yang bisa digunakan Tokopedia. Misalnya pencarian, atau paling enggak pengembangan UX-nya. Karena kita tahu Tokopedia itu nggak bisa dicari berdasarkan produk yang paling laris ya. Nggak tahu itu kenapa dihilangkan. Kalau dulu kan ada ya kita ya, tapi sekarang udah nggak bisa. Nah, semoga aja dengan Google berinvestasi ke Tokopedia, Google bisa bisikin ke Tokopedia, ini perlu nih gitu. Sehingga bisa dimunculin lagi. Nah, itulah beberapa hal yang mungkin teman-teman harus tahu ya. Nah, di lain pihak, ada berita juga. Di ekonomi yang terpuruk ini, gara-gara coronavirus, berbagai raksasa teknologi itu dapat berdiri dengan tegak. Bahkan pendapatannya meningkat. Nah, termasuk juga Amazon, Facebook, Apple, dan lain sebagainya. Nah, tapi sayangnya, teman-teman harus tahu, berita yang heboh banget, tapi mungkin nggak banyak yang membicarakan di Indonesia. Nah, ini dia. Google merasakan penurunan pendapatan pertamanya dalam sejarah. Dan ini terjadi pada kuartal kedua tahun 2020 ya. Nah, ini merupakan sesuatu yang mengejutkan ya. Walaupun pendapatannya menurun, ini melampaui perkiraan dari berbagai praktisi ya, dan melampaui perkiraan dari Wall Street. Nah, kemudian apa yang aneh? Yang aneh itu adalah perkembangan Amazon. Amazon itu meningkat melesat tinggi banget ketika coronavirus ini. Nah, jadilah pertarungan ini kayak pertarungan Amazon sama Google. Kenapa? Karena Amazon seperti mencuri profitnya Google khusus untuk pembelanjaan barang. Dulunya Google adalah nomor 1 tempat orang mencari berbagai produk. Jadi orang mencari di Google dulu, baru menuju ke marketplace. Itu dulu. Tapi sekarang, orang mencari ke Amazon dulu, sehingga pencarian di Google juga tergerus.
khusus untuk pencarian produk. Dan saya rasa tren ini merupakan ancaman bagi Google. Apalagi kalau kita bicara mengenai ad platform. Ad platform kalau untuk Google itu Google Ads ya. Amazon itu saya nggak tahu ya, Amazon Ads atau apa gitu. Tapi yang jelas, ad platform ini merupakan tulang punggung dari pendapatan Google. 70% dari pendapatan Google itu dari Google Ads. Dan kalau kita bicara iklan antara Amazon dan Google, Amazon itu mendapatkan peningkatan yang luar biasa pendapatan dari ad platform ini. Nah, salah satu penyebabnya itu adalah karena yang pertama, Google menggunakan cookies, sedangkan Amazon menggunakan real data. Jadi nggak pakai cookies-cookisan. Amazon itu langsung real data dari akun pengguna Amazon. Itulah kenapa rasanya beriklan di Amazon itu lebih efektif dari beriklan di Google karena lebih jelas dan datanya pasti. Tapi tentu ini tidak berlaku di Indonesia ya, karena jarang banget UMKM yang masuk ke Amazon kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia ya nggak ada pilihan, ya tetap Google ya, platform iklan yang paling top selain Facebook dan Instagram ya. Nah, tapi satu hal yang patut teman-teman ketahui bahwa ternyata Google itu punya masalah. Selain Google mengalami penurunan pendapatan, Google juga punya masalah besar, yaitu isu keamanan data. Dan Google juga bahkan dituntut karena memonopoli pasar dengan search engine-nya. Nah, isu keamanan data ini terkait erat dengan teknologi yang digunakan Google. Nah, mungkin teman-teman udah tahu bahwa teknologi yang digunakan Google itu adalah cookies. Google mendapatkan data kita itu melalui cookies. Karena isu keamanan data ini, maka teknologi cookies mulai meredup. Karena isu keamanan data ini tidak sekali ya, bertubi-tubi. Google mendapatkan serangan bertubi-tubi gara-gara teknologi cookies yang digunakan. Karena ini memang sangat menyangkut keamanan data. Nah, kemudian di lain pihak, penurunan pendapatan iklan Google diperkirakan gara-gara teknologi cookies ini. Karena cookies memang tidak bisa mendapatkan data secara sangat spesifik gitu ya. Karena memang nggak boleh gitu. Kalau cookies itu mendapatkan data kita secara spesifik, itu berarti melanggar keamanan data atau privasi gitu ya. Nah, sedangkan Amazon itu punya data real, bukan cookies-cookisan gitu ya. Data histori pembelanjaan, data histori produk apa aja yang dilihat, dan itu merupakan real data, bukan cookies. Nah, ini bisa menjadi masalah jangka panjang untuk pendapatan iklan di Google. Nah, oleh karena itu, Google mulai mencari solusi. Nah, apa kira-kira solusi dari Google? Nah, Google akan beralih dari cookies ke machine learning. Nah, dari mana saya tahu? Mungkin teman-teman udah pernah baca atau dengar ya, bahwa baru-baru ini ada update Google Analytics. Google Analytics-nya semakin keren, tampilan laporannya juga semakin banyak, semakin detail. Dan itu sangat bagus buat kita yang memiliki website. Nah, tapi satu catatan kalau teman-teman baca pada update-nya, Google itu beralih pada Google Analytics, itu beralih mulai menggunakan machine learning dan mulai meninggalkan teknologi cookies. Nah, ini sebuah pertanda bahwa cookies juga akan meredup di masa yang akan datang. Google akan meninggalkan teknologi ini. Sekarang, kita mungkin belum merasakan perubahan atau dampak dari perubahan cookies ke machine learning ini ya. Tapi saya rasa dampaknya akan sangat besar. Untuk Google Analytics aja, semua metriknya kemungkinan bakal akan diredefinisi, didefinisikan ulang. Karena apa? Karena memang hampir seluruh metrik dari Google Analytics itu definisinya adalah definisi cookies. Tapi kalau cookies tidak digunakan, maka tentu aja definisi semua dari metrik tersebut akan berubah. Nah, kemudian, oke, sekarang ini baru menurut saya ya, ini kayak saya berasa ngegosip gitu ya. Nah, menurut saya, jadi Google mulai mengandalkan real data ketika membangun produknya, termasuk produk periklanan, Google Analytics, dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi ini menurut saya, salah satu keuntungan Google dalam berinvestasi ke Tokopedia itu adalah akses terhadap real data. Nah, tentu aja ini saling menguntungkan lah ya. Yang jelas Tokopedia mendapatkan dana segar $350 juta dan mungkin juga ada investasi berupa teknologi dari Google. Nah, sedangkan Google dapat memanen data kita di Tokopedia. Ini sekali lagi menurut saya, kira-kira perkiraan saya. Nah, kita sampai kepada kesimpulan. Jadi kesimpulannya gimana?
apa yang harus kita lakukan mendengar berita investasi dari Google ini dan berita mengenai perkembangan Google sendiri. Menurut saya, teman-teman jangan terlalu mengandalkan data cookies, yaitu data apa? Yang paling sering kita gunakan itu adalah pixelnya Facebook dan remarketingnya Google. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengantisipasinya? Menurut saya, cara yang paling baik itu adalah cara yang sama yang digunakan oleh Google, yaitu mencoba menggunakan real data. Nah, gimana supaya kita bisa dapat real data? Salah satunya itu adalah dengan list building. Teman-teman harus mulai mengumpulkan data pelanggan teman-teman. Apalagi teman-teman yang belum mempunyai platform sendiri, masih mengandalkan marketplace, Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Teman-teman harus segera berusaha memiliki data sendiri, karena itu merupakan jaminan keamanan buat teman-teman di masa yang akan datang. Untuk saat ini saja, data merupakan mata uang yang sangat berharga buat perkembangan. Nah, kalau teman-teman nggak punya data, maka itu bisa saja pertanda buruk buat masa depan bisnis teman-teman. Dan list building bisa jadi solusinya. Oke? Mungkin itu aja ya pendapat saya, kemudian kesimpulan dari video ini. Semoga aja video ini dapat bermanfaat dan bisa diterapkan dalam bisnis teman-teman. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya, dengan program ini, semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya, jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk, dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.